Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maxwell Simangunsong dengan NIM 11S24022. Program Studi Sarjana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek laporan praktikum kami yang berjudul jadwal kuliah. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu adalah menulis rate dengan NIM 11S24016, Maxwell Simangunsong dengan NIM 11S24022, Daniel Centuri dengan NIM 11S24037, Karina Putresion dengan NIM 11S24051, Discau Tasoid dengan NIM 11S24053. Tujuan tipe bentukan. Fungsi hari menentukan nama hari berdasarkan input angka. Hari integer maka akan menghasilkan string. Fungsi materi menentukan mata pelajaran berdasarkan kombinasi dan urutan pelajaran. Materi integer maka akan menghasilkan integer. Fungsi jam menentukan rentang waktu pelajaran. Jam integer akan menghasilkan integer, string. Fungsi lokasinya adalah menentukan lokasi ruang kelas. Location integer maka akan menghasilkan integer, maka akan menghasilkan string. Jadwal dalam perkuliahannya itu adalah sebagai berikut. Senin sampai hari Jumat adalah P1. Sementara Senin adalah P11, Selasa P12, Rabu P13, Kamis P14, Jumat P15. Mata pelajaran dari Madas sampai ke PSDB itu adalah 2. Jadi P21 Madas, P22 Bahasa Inggris, P23 Delca, P24 Pemfung, begitu juga sampai dengan seterusnya. Jadi yang di bawah ini juga adalah P3. P31 0800 sampai 0950, P32 GD 938, begitu juga sampai dengan selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah notasi fungsional. Hari. Definisi dan spesifikasi. Hari integer maka akan menghasilkan integer. Hari P1 menerima sebuah bilangan bulat atau integer yang merepresentasikan hari dalam bentuk angka 1 sampai 5 dan mengembalikan nama hari dalam bentuk teks atau string. Realisasinya adalah hari, yaitu adalah P1. P1 sama dengan 1 itu adalah hari Senin, P1 sama dengan 2 Selasa, P13 adalah Rabu, begitu juga sampai dengan seterusnya. Selanjutnya ada materi, definisi dan spesifikasi. Materi, 2 integer maka akan menghasilkan string. Materi P1 dan P2 menentukan materi berdasarkan hari dan sesinya. Realisasinya, materi P1 P2, P1 sama dengan 11 dan P2 sama dengan 1, sama dengan Madas. Nah, jadi di sini adalah kombinasi kondisi menggunakan operator logika dan untuk mencocokkan hari dan kode matematika. Kita lihat di sini P11, P21 maka akan menghasilkan Madas. P11, P21 maka akan menghasilkan Madas. Benar. Selanjutnya kita periksa lagi. P11, P23 maka akan menghasilkan delta. P11 itu adalah Senin, P23 itu adalah delta. Terbukti. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jam. Definisi dan spesifikasi. Jam 3 integer maka akan menghasilkan string. Jam P1, P2 dan P3 menentukan rentan waktu berdasarkan hari, sesi dan urutan waktu. Realisasinya jam P1, P2 dan P3. P11 dan P21 dan P31 sama dengan 0800 sampai 0950. Mari kita lihat apakah benar. P11 sama dengan hari Senin, P21 itu adalah Madas, P31 adalah 0900 sampai 0950. Benar ya? Begitu juga dengan seterusnya. Otherwise tidak ada.
Selanjutnya itu adalah location. Definisi dan spesifikasi. Location 3 integer maka akan menghasilkan string. Jam P1, P2, dan P3 menentukan lokasi berdasarkan hari, sesi, dan urutan waktu. Realisasinya, location P1, P2, P3, P1 1 dan P2 1 dan P3 1 maka akan menghasilkan 938. Mari kita lihat. P11 itu adalah hari Senin, P21 itu adalah Madas, P32 adalah 938. Benar ya, 938. Begitu juga dengan selanjutnya ke bawah. Otherwise tidak ada. Fungsi hari. Hari integer maka akan menghasilkan string. Nah, jadi di sini fungsi hari ini untuk bilangan bulat P1 sampai 5 di mana setiap angka itu merepresentasikan hasil dalam satu minggu. Contoh fungsi hari. 6 hari string. Fungsinya itu adalah mengubah angka menjadi nama hari. Jika P1 bernilai 1, hasilnya adalah hari Senin. Di luar itu maka tidak ada. Fungsi dari materi. Input P1 adalah bilangan bulat yang menentukan hari. P2 itu adalah bilangan bulat yang menunjukkan kode materi. Outputnya adalah nama mata kuliah atau string yang dijadwalkan pada hari dan kode tertentu. Fungsinya adalah untuk menentukan mata kuliah berdasarkan kombinasi hari dan kode dari materi tersebut. Seperti contoh, jika P1 sama dengan 1 itu adalah hari Senin dan P2 sama dengan 1 maka mata kuliah itu adalah Madas. Jika kombinasikan P1 dan P2 maka tidak valid. Fungsinya akan mengembalikan tidak ada. Selanjutnya itu adalah fungsi jam, di mana fungsi jam inputnya adalah P1 itulah hari termasuk bilangan bulat, P2 itu adalah materi, dan P3 itu adalah waktu. Ketika kita membuat input maka akan menghasilkan output rentang waktu atau string untuk jadwal kuliah pada kombinasi tertentu. Fungsinya adalah untuk memberikan jadwal waktu pelaksanaan mata kuliah berdasarkan hari, materi, dan waktu. Nah, jadi seperti contoh, jika P1 sama dengan 1 maka itu adalah hari Senin, P2 sama dengan 1 itu adalah Madas, P3 sama dengan 1 adalah 1, maka waktu pelaksanaannya adalah 0800 sampai 0950. Jika terdapat kombinasi input yang tidak valid maka fungsi mengembalikan tidak ada. Selanjutnya itu adalah lokasi. Fungsi lokasi adalah ketika kita membuat input P1 hari, P2 kode materi, P3 waktu, maka akan menghasilkan output lokasi kelas atau string sesuai kombinasi input. Fungsinya adalah memberikan informasi lokasi pelaksanaan mata kuliah. Seperti contoh, jika P11 adalah hari Senin, P21 itu adalah Madas, P31 itu adalah lokasinya, yaitu 938. Jika kombinasi tidak valid, fungsi mengembalikan tidak ada. Berikut adalah fungsi dari setiap yang terdapat dalam kode. Nah, jadi sini adalah fungsi main. Fungsi main ini berfungsi untuk membaca secara interaktif dari pengguna P1 hari, P2 materi, P3 waktu. Outputnya itu adalah untuk memanggil atau menampilkan informasi jadwal, nama hari, mata kuliah, waktu, dan lokasi. Nah, jadi P1 untuk memanggil fungsi hari, P2 memanggil fungsi materi, P3 memanggil fungsi jam dan lokasi. Hasil dari setiap fungsi ditampilkan ke layar menggunakan put strln. Contoh bisa kita lihat dalam kode VS Code fungsi mainnya. Terdapat put strln. Nah,
Nah, jadi fungsi main ini adalah sebagai pusat kendali program, sementara fungsi hari, materi, jam, dan lokasi saling melengkapi untuk menghasilkan informasi lengkap terkait dengan jadwal kuliah. Kombinasi input dan pengguna menentukan hasil akhir yang akan ditampilkan. Dengan pendekatan ini, program menjadi modular dan fleksibel untuk menanggapi berbagai skenario jadwal. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil dari terminal kode yang telah kami buat. Dimana ketika kita memasukkan P1 maka akan menghasilkan Senin. Ketika kita membuat P2 sama dengan 2 maka akan menghasilkan bahasa Inggris. Ketika kita melakukan P3 2 maka akan menghasilkan pukul 10.00 sampai 11.50 bertepat di GD 938. Nah, jadi kesimpulan didapat dari laporan proyek kami ini adalah nama hari, nama pelajaran yang akan diajarkan, rentang waktu, lokasi kelas. Dan juga program ini telah berhasil memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan informasi jadwal kuliah berdasarkan input yang pengguna berikan. Dengan menggunakan pendekatan notasi fungsional ini, kode program menjadi terstruktur, modular, dan mudah dipahami. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, program ini memberikan landasan yang baik untuk aplikasi jadwal yang lebih kompleks di masa depan. Sekian adalah hasil dari laporan proyek kelompok kami mengenai jadwal perkuliahan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang saya ucapkan. Terima kasih.